Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan Allah, kita kembali bertemu di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Arba'una Hadisan fi Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis tentang tarbiyah, pendidikan dan manhaj, karya Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah. Gimana Pak? Jelas, udah jelas semuanya Pak? Nggak apa-apa, jelas kok. Kali di atas Udah jelas ya? nanti ada kerumunan. Tanpa ini udah jelas Pak, insya Allah. Nggak masalah. Udah jelas ini. Nanti ada kroma juga kan? Apa? Nanti ada kroma lampu tetap. Ya, alhamdulillah. Salam ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis ke-13. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sudah menyelesaikan hadis ke-13. Bisa lah. Pas ya? Biasa. Ya, kita sudah selesai hadis dari hadis ke-13, yaitu hadis yang berbicara tentang berbuat baik kepada binatang atau hewan. Nah, sekarang kita masuk ke hadis 14. Kemarin sudah dibacakan hadisnya. Kita ulangi lagi. Qala Syekh hafizahullah ta'ala al-haditsu rabi'a asyar. Al-haditsu rabi'a asyar. Hadis ke-14. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidhul hasyiyah. Aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau memakai pakaian dari Najran yang kasar pinggirannya. Fa'adrakahu a'rabiyun. Lalu beliau pun disusul oleh seorang Arab Badui, Arab gunung. Fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Maka Arab Badui itu menarik pakaian atas Nabi dengan tarikan yang keras. Fanadhartu ila safhati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hasyiatul burdi min syiddati jabdati. Kata Anas, aku pun melihat ke pinggir leher Nabi di sini, maka tarikan tadi sudah membekas di leher Nabi dikarenakan saking kerasnya tarikan tadi. Tsumma qala, lalu orang Arab Badui itu setelah menarik dengan keras, dia berkata, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, perintahkanlah untukku untuk memberi, atau perintahkanlah agar memberikan harta Allah yang ada pada dirimu. Perintahkanlah untuk diriku, perintahkanlah untuk memberikan kepadaku harta Allah yang ada pada dirimu. Ini artinya apa? Harta sedekah dan semacam. Berikanlah harta sedekah yang ada pada Allah, yang Allah berikan, yang Allah titipkan padamu untuk berikan kepadaku. Artinya berikan aku sedekah, berikanlah aku pemberian. Perintahkanlah untuk memberikan kepadaku harta Allah yang ada pada dirimu. Ini sikap orang Arab Badui tersebut. Lantas apa reaksi Rasulullah? Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun menengok ke orang Arab Badui tersebut. Tsumma dhahik, lalu beliau pun tertawa. Tsumma amara lahu bi'ata, lalu beliau memerintahkan agar orang Arab Badui tersebut diberikan pemberian. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, jelas hadisnya, Bapak. Jadi Anas pernah bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan, dan ketika itu Rasulullah memakai kain Najran yang kasar, tepi-tepinya itu. Lalu beliau disusul oleh Arab Badui, dan Arab Badui ini menarik kain atas Rasulullah dengan tarikan yang keras. Kata Anas, aku nengok ke leher Nabi. Maka aku lihat tarikan tadi membekas di
leher Nabi dikarenakan saking kuatnya. Lalu orang Arab Badui itu sudah menarik dengan keras. Dia berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah agar memberikan kepadaku harta Allah yang ada pada dirimu. Perintahkan agar aku dapat harta. Berikan aku harta, istilahnya begitu. Maka Rasulullah menengok orang tersebut, Arab Badui tersebut, beliau pun tertawa. Lalu beliau memerintahkan agar orang Arab Badui tersebut diberikan pemberian, diberikan sedekah dan semacamnya. Jelas bahwa hadisnya ya. Ini kan sudah kita bahas. Nah, sekarang kita langsung masuk masail atau faidah dari hadis tersebut. Qauluhu, perkataan Anas tadi, aku kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan siapa? Anas ya. Fihi, dalam perkataan ini terdapat kandungan tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masyihi ma'asyabis saghiri wal khadim. Aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari perkataan ini terdapat faidah tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tawadhu' artinya? Rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau berjalan bersama remaja yang masih kecil dan seorang pembantu. Rendah hatinya beliau dalam berjalan bersama remaja kecil dan seorang pembantu. Padahal beliau seorang Nabi, Rasul, pemimpin umat, pemimpin negara. Tapi beliau tidak gengsi. Di samping beliau anak kecil, pembantu pula. Ya. Tapi kalau ini ya Rasulullah. Sedangkan sebagian penguasa nggak mau di sisinya ada orang yang levelnya di bawah. Pokoknya sampingnya harus perdana menteri, harus ini dan begini-begini. Nah, ini contoh Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan sikap rendah hati. Walaupun posisi beliau tinggi, beliau tidak gengsi berjalan bersama orang yang posisinya lebih rendah daripada beliau. Nah, inilah sikap tawadhu Rasulullah yang perlu kita tiru ya. Jangan ada sikap ujub, merasa bangga terhadap diri kita, tidak mau duduk atau berjalan bersama orang yang levelnya di bawah. Nah, ini sikap ujub yang tercela, tidak pantas ada pada diri seorang muslim, apalagi ada pada diri seorang salafi. Ya. Seorang udah belajar manhaj salaf, ngerti sunnah, nggak boleh ada sikap seperti ini. Ya. Ini sikap yang harus dibuang jauh-jauh dari diri kita. Ya, tidak boleh. Kita harusnya punya sikap tawadhu. Kita siap bergaul dengan siapapun saudara kita sama muslim, mau dia penguasa maupun rakyat jelata, mau orang kaya maupun orang miskin, mau orang berharta maupun tidak berharta. Jangan yang jadi patokan bukan kedudukannya atau hartanya, yang dilihat ketakwaannya. Kalau memang orang tersebut bertakwa, walaupun levelnya dianggap rendah, kita tetap harus dekati orang tersebut. Tapi kalau ada orang berkedudukan, berharta, tapi akhlaknya buruk, akidahnya rusak, maka tidak pantas kita dekat dengan orang tersebut kalau memang kita tidak mampu menasihati. Jadi itu Bapak ya. Jadi jangan sampai sebagian orang ini fitnah juga bagi ulama, fitnah juga bagi orang yang berilmu. Kadang lebih suka dekat dengan penguasa, tapi tidak suka dekat dengan orang rakyat jelata. Nah, ini penyakit, hati-hati. Ada seorang ulama, Maimun bin Mihran, kalau nggak salah. Dia pernah berkata, ada 3 perkara yang jangan sampai terjadi pada dirimu. Di antaranya apa? Engkau mendatangi penguasa, lalu dengan alasan, aku ingin nasihatinya. Maksudnya apa? Apakah kita tidak boleh mendatangi penguasa? Menasihati penguasa boleh kan? Bahkan kita dianjurkan. Tapi kalau terlalu sering, nah, hati-hati nanti dipermainkan. Ya, kita harus menghormati pemimpin kita, menghormati penguasa ya. Nggak boleh merendahkan, menghinakan. Tapi jangan terlalu dekat, sehingga akhirnya ketika kita melihat dunia yang ada pada diri penguasa, kita silau. Sehingga akhirnya ketika dia ngasih begini, oh iya. Akhirnya ulama disetir oleh penguasa. Nah, ini jangan seperti itu ya. Kita nggak seperti itu, harus punya prinsip. Ya, seorang muslim punya prinsip. Dakwah itu istilahnya merdeka. Tidak ada yang mengekang kecuali
Allah yang mengekangnya. Ya. Makanya Imam Bukhari, apa sebabnya Imam Bukhari diusir dari kampungnya? Di antara sebabnya beliau diundang oleh penguasa Bukhara, Gubernur Bukhara, untuk mengisi kitab Sahih Bukhari di istana. Jadi ini, wahai dapat surat undangan, kami meminta Anda, wahai Imam Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbeh Al-Ju'fi Al-Bukhari, kami minta Anda untuk datang ke istana membacakan kitab Sahih Bukhari di istana. Kajiannya bacakan Sahih Bukhari. Kan beliau punya majelis membacakan hadis, nanti ditulis oleh muridnya, didengar tulis. Diriwayatkan. Iya. Nah, jadi penguasa Bukhara minta beliau untuk membacakan kitab Sahih Bukhari di istana. Kata beliau, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jelas apa maksudnya? Jadi kalau butuh ilmu datang sini nih, bukan saya datang sana. Rupanya sikap Imam Bukhari membuat penguasa Bukhara ini tersinggung, sehingga akhirnya beliau pun ini Bapak ya. Ya lihat. Jadi artinya beliau nggak mau diatur. Ya, ilmu ini mulia, jangan sampai direndahkan di hadapan penguasa, direndahkan di hadapan ashabud dunya, para pecinta dunia. Ya, itu tidak layak. Ya. Jelas Bapak ya? Jelas. Ya, jadi hendaknya seorang tawadhu, rendah hati, bersikap baik kepada semua golongan, mau golongan yang tinggi maupun dianggap rendah, mau golongan rakyat jelata maupun penguasa, kita sama ya, tidak boleh dibedakan ya. Kita lanjut. Wa qauluhu, lalu kata Anas tadi, wa alai burdun najrani ghalidhul hasyiyah. Beliau ketika itu memakai pakaian dari Najran yang tepinya kasar. Mungkin pakaian itunya karena yang namanya murah kan kasar biasanya kan. Ya, kalau yang mahal biasanya lembut. Tadi kan kata Anas, aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW, sedangkan beliau ketika itu memakai pakaian dari Najran yang tepinya kasar. Nah, fihi, dari perkataan Anas tadi, Nabi memakai pakaian dari Najran yang tepinya kasar. Dari sini terdapat kandungan faidah, zuhdun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarki taraffuhi fil libas. Zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau tidak memakai pakaian mewah. Beliau meninggalkan kemewahan dalam masalah pakaian. Padahal beliau mampu. Mampu tidak? Mampu Rasulullah. Beliau punya, ketika perang beliau punya jatah. Oh, ini mah baik. Nah, tapi beliau pertama disediakan untuk keluarganya nafkah untuk setahun, disisakan yang selebihnya dibagikan. Beliau tidak gunakan itu untuk bermewah-mewahan, ya, memakai pakaian dan semacamnya. Nah, ini salah satu teladan juga yang ada pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dan dari kalimat Anas tadi, Nabi memakai pakaian Najran yang ujungnya kasar. Kata Anas, dari sini kata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, inayatus sahabati binaqli akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidaqiqiha wa jalidiha fi akhbaril adab fa kaifa fi akhbaril ahkam. Di sini terdapat keterangan perhatian para sahabat dalam menukil kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara detail maupun secara umum. Baik rinci maupun jelas dalam masalah adab. Artinya para sahabat sangat memperhatikan kabar tentang Nabi secara detail, secara jelas dalam masalah adab. Tadi kan Nabi, kata Anas, apa? Memakai apa? Pakaian Najran yang kasar. Sampai Anas menceritakan itu, Nabi memakai ini. Berarti para sahabat sangat memperhatikan soal itu, sangat detail dalam menukil kabar dari Nabi dalam masalah adab. Maka bagaimana pula dalam masalah hukum? Artinya Bapak-bapak, segala masalah dalam agama ini, masalah hukum semuanya sempurna, sudah dikabarkan oleh para sahabat, tidak ada yang luput daripada mereka. Contohnya dalam masalah sholat, Rasulullah, praktek sholat Rasulullah dari sejak takbiratul ihram sampai salam, dinukil tidak oleh para sahabat? Ya. Dinukil detail mereka. Seperti Rasulullah ketika takbiratul ihram, beliau mengangkat tangannya setentang bahu, kadang beliau setentang telinga. Detail. Rasulullah meletakkan ketika ruku, meletakkan tangannya di lutut seakan-akan menggenggam.
lalu beliau menjauhkan sikunya dari lambungnya. Detail. Sampai ketika salam, assalamualaikum, beliau istighfarullah salatan, kata sahabat. Beliau istighfar tiga kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal. Beliau duduk sebentar lalu balik ke arah makmum. Lihat, para sahabat sampai menukil seperti ini dengan begitu detail. Ini masalah hukum kan? Sholat kan? Ya, masalah adab saja detail seperti tadi Rasulullah memakai pakaian yang kasar ini. Ini masalah adab, apalagi masalah hukum. Di antaranya sholat. Setelah beliau salam, beliau istighfar, beliau mengucapkan Allahumma antas salam, setelah itu beliau berbalik. Ini dinukil oleh para sahabat. Jadi nggak ada yang hilang dalam masalah agama ini. Semua yang diajarkan Nabi, dituntunkan Nabi, dipraktekkan Nabi, ini sudah ternukil ke kita lewat para sahabat, lalu ulama tabi'in dan ulama tabi'in dan setelahnya. Jelas Bapak ya? Yang berpaling itu sekitar berapa derajat? Menghadap jamaah. Jadi ada dua versi. Maksudnya artinya Rasulullah kadang menghadap jamaah. Jadi misalnya anggap kiblat sana. Setelah itu Rasulullah menghadap jamaah gini. Dan kadang beliau ke arah kanan. Jadi sana kiblat, lalu beliau menghadap kanan. Jadi itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi beliau tidak menghadap kiblat terus. Enggak. Selesai salam, zikir sebentar langsung berbalik. Jadi kalau memang di situ ada ritual tertentu selesai sholat, tentu akan disebutkan oleh Rasulullah kan, disebutkan oleh para sahabat kan. Oh Rasulullah misalkan setelah beliau salam, beliau berbalik, beliau salam, beliau istighfar, berbalik kepada jamaah, setelah itu balik lagi, lalu beliau ngangkat tangan, mungkin disebutkan kan oleh para sahabat kan. Iya. Itu akan disebutkan. Kalau memang ada ritual tertentu setelah salat, itu pasti akan dinukil oleh para sahabat. Karena sholat 5 kali sehari. Ya apalagi 5 kali sehari Bapak. Nggak mungkin ada yang luput. Iya. Nah, apalagi bertahun-tahun lamanya. Maka nggak mungkin yang seperti ini luput dari para sahabat. Para sahabat sangat perhatian dalam masalah adab ya. Sunnah Rasulullah terkait adab, apalagi dalam masalah hukum. Jelas Bapak ya? Mungkin kurang kreatif mungkin. Apa itu? Kurang kreatif. Yang mana? Oh. Sahabat kurang kreatif. Kurang kreatif. Ya, itulah. Jadi beragama itu bukan kreasi kita Bapak ya. Itu sudah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi. Tugas kita cukup mengikuti ya, nggak usah kita berkreasi ya. Ada juga imam yang nggak mau menggeser sedikit di depan aja ya. Berarti perlu diajari sunnah. Perlu diajari sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi begini Pak gitu. Perlu diajari sunnah Nabi. Jadi sini Pak Imam saya ajarin ini Nabi dalam hadis begini. Itulah Bapak-bapak. Jadi sebagaimana perkataan para ulama, tatkala satu sunnah ditinggalkan, maka yang muncul adalah satu bid'ah. Betul. Ya coba, ketika contohnya praktek sunnah tadi, selesai salam, istighfar, istighfar lalu Allah mantas salam dan kesalam, setelah itu kan berbalik kan? Ini sunnah kan? Sunnah kan? Nah ketika sunnah ini tinggalkan, yang muncul apa? Tidak berbalik. Ya itulah. Nanti tidak ini, terus ditambah dengan ritual ini dan ini, ya udah. Habis ya nanti agama Islam. Ya makanya itulah kita harus berpegang teguh dengan sunnah ya. Hilang nanti Ya pasti itu perkataan para ulama bukan dari saya. Jadi mungkin ada sebagian orang ini terlalu tinggi. Iya, sebagian orang nganggapnya ini mungkin karangan ustadz saja kayak gitu. Padahal ini ucapan para ulama. Jadi ketika satu sunnah itu ditinggalkan, yang muncul satu bid'ah. Makin banyak ya mungkin. Sehingga kata Ibnu Abbas, ketika datang satu tahun yang baru, maka akan dimatikan satu sunnah dan hidup satu bid'ah. Terus bertambah tahun, makin banyak sunnah yang mati dan makin banyak bid'ah yang hidup. Dan itu sudah kita saksikan di zaman sekarang. Dan kita rasakan. Ya. Makanya tugas kita ini memang makin hari makin tidak ringan. Jangan berat. Anehnya orang banyak itu suka kali itu. Tapi sesuai hawa nafsu. Itulah. Keinginan hawa Ya kita berdoa semoga Allah beri hidayah sama mereka ya. Dan beri. Ya sebenarnya kalau kita mengikuti sunnah itu ringan, Bapak. Betul. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi itu ringan, tidak akan berat. Ya. Apa perbedaan antara sunnah dan bid'ah? Kata para ulama, di antaranya kalau sunnah itu membuat kita ringan, sedangkan bid'ah itu membuat kita berat. Ya tidak?
Contohnya sunnah Nabi terkait jenazah 4 saja, Iya. ya kan? Iya. Memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan, selesai. Ringan tidak kalau kita praktekkan ini saja? Ringan kan? Tapi yang bikin berat itu ya itu tambahan-tambahan itu, sehingga harus mengadakan ritual ini, ritual itu, menghabiskan tenaga, pikiran dan biaya yang repotnya. Ya akhirnya kita sendiri repot. Yang repotnya lagi kalau kita mengadakan acara ini berbarengan dengan acara lain, gimana nih? Ya kan? Ya gimana nih? Akhirnya repot sendiri. Nggak usah bikin repot. Agama itu mudah. Inna dina yusrun, kata Nabi dalam Sahih Bukhari. Sesungguhnya agama ini mudah. Wala nisyadad dinu illa ghalabah. Tidak ada orang yang bersikap keras terhadap agama, menyusahkan dirinya, kecuali akan terpental, kalah sendiri, capek sendiri gitu. Tapi kalau kita ngikutin sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, tenang, ringan, tidak repot. Yang repot itu kalau kita bikin sendiri, itulah yang bikin kita capek, letih, lalu repot sendiri. Ya, itu hampir semua orang yang membuat itu amalan baru di antara alasannya begitu ya, Bang. Ada juga alasannya kurang kerjaan. Kalau nak solat sunat Nah itu, doa lalu pulang. Yang solat sunat tu nah itulah, iyalah, itulah, betul, itulah. Pokoknya kaidahnya begitu, Bapak. Ketika satu sunnah ditinggalkan, yang muncul itu. Sudah yang lain mati. Ya, tapi kalau kita menghidupkan satu sunnah, maka yang satu itu akan hilang. Makanya tugas kita praktekkan sunnah, ditampakkan di hadapan kaum muslimin, biar orang tahu. Kalau orang sudah tahu mempraktekkan, yang otomatis itu akan hilang. Ya. Contohnya juga Bapak, terkait ini misalkan sholat jenazah. Sholat jenazah itu yang ternukil dari Rasulullah, beliau bacaannya tenang. Jadi ketika baca Al-Fatihah, beliau juga pernah baca surat, dan ketika itu lama. Doanya juga, doa maksudnya setelah takbir kedua kan ada salawat, takbir ketiga doa, itu panjang, dia nggak terburu-buru. Ya, Allah Akbar. Allah Akbar. Ya. Jadi sedangkan yang terjadi di sebagian masyarakat, Allah Akbar, Al-Fatihah belum surat, Allah Akbar, salawat belum surat, Allah Akbar. Nanti kalau udah salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru ritualnya panjang sekali. Doa yang panjang. Rakaat yang ketiga itu sebentar ya Pak. Nah itulah yang jadi masalah. Padahal yang diperintahkan yaitu 4 itu, dan Nabi itu tenang. Jadi saya pernah praktekkan ketika menyolatkan jenazah nenek saya kan. Jadi kebetulan keluarga juga kan masih ada yang awam, ada yang udah mulai kenal ngaji gini kan. Nah jadi ketika saya praktekkan sholat jenazah, selesai sholat jenazah, paman saya bilang, ternyata ini ya Lama. artinya tenang ya. Selama ini kalau saya ikut sholat jenazah, sholatnya buru-buru gitu. Nah setelah sholatnya baru ritualnya lama sekali. Nah itulah kebalik ya. Kalau kita praktekkan sunnah yang tadi nih, bacaannya tenang, doanya setelah baca Al-Fatihah baca surat, setelah itu doanya tenang. Insya Allah dengan gitu kan udah cukup kan, udah cukup lama kan. Nanti mau itu mengadakan ritual, udah lama tadi udah cukup, hilang lah satu itu kan, ya kan. Kalau kita mempraktekkan satu sunnah, satu itu akan hilang. Tapi kalau kita tinggalkan satu sunnah, yang muncul Itulah. itu. Ya ini jelas Bapak, insya Allah. Kita lanjut. Jadi sekali lagi para sahabat sangat memperhatikan penukilan kabar dari Rasulullah secara detail dalam masalah adab, apalagi dalam masalah hukum ya, dalam masalah fikih dan semacamnya. Wa qauluhu, lalu ucapan Anas bahwa Nabi di fa'adrakau arabi fajabadahu biridai jabdatan syadidatan fanadhartu ila safhati atiqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hasyatul burdi min syiddat yabdati. Jadi orang Arab Badui menyusul beliau lalu menarik kain atas beliau dengan tarikan yang keras. Aku, kata Anas, melihat pinggir leher Nabi, maka tarikan tadi membekas di leher beliau karena saking kuatnya tarikan tadi. Fihi, dalam kalimat ini, kalimat Anas ini, tautinu du'atil khairi anfusahum ala tahammuli taba'in nas fadzalika min asbabi qabuli da'watihim. Dari sini terdapat faedah, hendaknya dai-dai kebaikan, orang yang mengajak kebaikan, mengokohkan dirinya untuk menghadapi tabiat manusia, perangai manusia. Hendaknya orang-orang yang mengajak pada kebaikan mengokohkan dirinya untuk menanggung beban dalam menghadapi perangai manusia yang
menyakitinya ya, kayak tadi orang Arab Baduy ditarik Nabi kan. Nah hendaknya orang yang mengajak kepada kebaikan seperti itu juga, mengokohkan dirinya dalam menghadapi berbagai tabiat manusia yang mungkin menyakitkan. Kenapa? Fadzalika min asbabi qabuli da'watihim, karena itu termasuk sebab diterimanya dakwah mereka. Ya, artinya kalau kita mau dakwah kita diterima, ya kita harus sabar menghadapi gangguan seperti itu. Bukan cuma gangguan lisan Bapak, fisik. Ini Rasulullah gangguannya lisan apa fisik? Fisik, bayangkan. Ya kalau kita kan alhamdulillah nggak sampai fisik kan? Alhamdulillah, maka bersyukuri. Hendaknya kita bersabar, banyak berdoa kepada Allah agar Allah lapangkan kesempitan yang kita hadapi. Ya lihat tuh, kata Syekh, hendaknya orang-orang yang mengajak kebaikan, dai-dai kebaikan, mengokohkan dirinya untuk menghadapi berbagai tabiat manusia yang buruk, yang tidak baik, dan itu termasuk sebab diterimanya dakwah mereka. Ya jadi kita sabar Bapak, dan insya Allah karena kesabaran itulah Allah akan tolong kita. Wallahu ma'as sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Ya mungkin Bapak-bapak pernah mendengar kisah-kisah bagaimana para ulama sabar dalam berdakwah. Dulu mungkin saya pernah cerita sebagaimana diceritakan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Beliau menyebutkan beberapa kisah kesabaran beberapa dai Ahlus Sunnah di berbagai daerah, di antaranya di India. Jadi mungkin saya pernah cerita, ada seorang dai Ahlus Sunnah di India berdakwah ditentang oleh masyarakatnya. Jadi India ini mayoritas Hindu, tapi Muslimnya pun banyak, ratusan juta. Kan Hindunya hampir 1 miliar. Iya ramai. Kan 1 miliar ya sekarang ya penduduknya kan. Kalau nggak salah 20%-nya Muslim kalau nggak salah. Iya. 80%-nya Hindu kan. Jadi Muslimnya banyak. Nah tapi Muslim di India ya sama kayak di Indonesia juga. Ada yang bergelimang syirik, ada yang bergelimang bid'ah, tapi ada juga orang yang berpegang teguh pada sunnah di sana. Jadi macam-macam, dan uniknya di sana yang namanya kebodohan, benar-benar kebodohan yang paling bodoh ada, tapi orang yang alim paling alim ada. Di sana itu saya baca sebuah majalah sampai ada penganut agama, bukan agama atau keyakinan yang maaf menyembah, maaf nih ya, kemaluan wanita. Di dia bayangkan itu, rusak seperti itu. Belum lagi ada yang menyembah sapi, itu hewan tertentu. Itu di India ya, seperti itu. Tapi di sana pun ada ulamanya, ahli hadis. Iya, di India banyak ahli hadis. Jadi ahli hadis, kalau bapak-bapak baca kitab-kitab hadis, ada yang namanya Kandahlawi itu, diantaranya itu Al-Mubarakfuri, Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dan semuanya itu para ulama ahli hadis ya. Nah, Syekh Rabi' menceritakan ada seorang dai Ahlus Sunnah di India, dia berdakwah di masyarakatnya, ditentang. Sehingga akhirnya ada seorang preman memukul dai ini. Hingga akhirnya dai ini pingsan. Mungkin pukulannya kerasan, loh. Seperti pukulan Nabi Musa mungkin. Kalau Nabi Musa meninggal, dia pingsan. Kalau kena sini pingsan gitu. Bisa jadi. Ya ini iya bisa jadi pingsan ya. Ya pokoknya dipukul pingsan akhirnya. Nah ketika dia bangun, dia udah ada di rumah sakit. Yang pertama kali ditanyakan oleh dai ini bukan mana istri saya, mana anak saya, tapi mana orang yang mukul saya. Bayangkan, mana orang yang mukul saya. Akhirnya keluarganya ya dia di penjara karena udah mukul, di penjara dia. Akhirnya dia udah merasa kasihan. Nah setelah sembuh, dai ini mengunjungi keluarganya. Keluarga siapa? Orang yang mukul, lalu memberikan santunan. Setelah itu dia pergi ke penjara. Untuk apa? Nengok orang yang mukulnya itu. Dikunjungi. Nah orang yang mukulnya kaget, loh kok ini orang yang saya pukul malah datang ke penjara. Akhirnya menjenguk lalu dihibur dan semacamnya. Nah setelah itu, tidak berapa lama setelah masa tahanan selesai, orang yang memukul ini keluar dari penjara. Akhirnya yang tadinya dia orang yang sangat keras memusuhi dakwah, malahan di kemudian hari dia menjadi pembela dakwah. Lihat, dia keluarganya, kan? Akhirnya dakwah tersebar di masyarakat. Nah itu diantaranya contoh bagaimana kesabaran dai-dai Ahlus Sunnah dalam menghadapi
gangguan, intimidasi dan semacamnya. Ya kita nggak berharap sampai dipukul Bapak. Ya jangan berdoa ya Allah jadikan seperti dia, jangan. Ya kita memohon cobaan jangan begitu seperti itulah. Tapi kita berharap semoga artinya apa? Cobaan ini segera berlalu, lalu kita bisa kembali merasakan buah dari dakwah ini. Ya. Normal lagi sehingga kita bisa melihat dakwah ini tersebar. Karena apa? Ketika dakwah ini tersebar, ketahuilah itu merupakan kebaikan bagi diri kita dan bagi masyarakat. Iya tidak? Iya, Ustaz. Dakwah sunnah ini rahmat bagi umat. Ya. Justru kalau dakwah ini tidak tersebar, ini sama saja kegelapan bagi umat. Ya tidak? Ya, nanti orang akan terus bergelimang syirik, orang terus bergelimang bid'ah, bergelimang maksiat. Tapi ketika dakwah ini tersebar, itu akan menurun. Syirik akan berkurang, bid'ah akan berkurang, maksiat akan berkurang. Sehingga akhirnya apa? Masyarakat kita akan Allah berkahi. Kalau dakwah ini sudah tersebar, ya sebagaimana kita saksikan di Arab Saudi. Dulu Arab Saudi hancurnya seperti apa, rusaknya seperti apa. Tapi setelah dakwah tauhid tersebar, lalu berdirilah kerajaan Arab Saudi. Kita lihat sendiri bagaimana Allah berkahi tanah suci. Tanah yang gersang, di bawahnya ada minyak yang harganya miliaran dolar. Sekarang emas ya, Ustaz. Sekarang emas pula. Emas. Allah berkahi ya. Kita berharap yang seperti itu terjadi pada diri kita. Istilah apa? Jika suatu negeri itu bertakwa pada Allah, maka dia akan dikeluarkan dari perut bumi rezeki itu. Iya, Allah sebutkan surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Berarti yang dialami Arab Saudi sekarang itu kan baru ini ditemukan cadangan emas, Ya. minyak itu baru lagi. Ya, saya bisa pastikan ini berkah dari dakwah tauhid. Seorang uranium lagi, Ustaz. Ya itulah, artinya kalau penduduk suatu negeri kata Allah beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan di langit dan bumi. Keberkahan dari langit ya mungkin hujan, diantaranya hujan yang bisa membuat tumbuh-tumbuhan tumbuh. Lalu keberkahan di bumi apa? Tambang-tambang. Ya mungkin itu emas dan semacamnya, mineral dan semacamnya. Ya ini kalau beriman dan bertakwa. Pertanyaannya, kalau orang berbuat syirik, bertakwa tidak? Tidak. Kalau orang berbuat bid'ah, bertakwa tidak? Tidak. Kalau orang berbuat maksiat, bertakwa tidak? Tidak. Itulah makanya kenapa negeri kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, semoga Allah sebarkan dakwah tauhid di negeri kita, dakwah sunnah, sehingga negeri kita menjadi makin baik dan makin baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya kita lanjut. Jadi tadi kata Syekh, hendaknya dai kebaikan, orang yang mengajak kebaikan, mengokohkan diri mereka untuk menghadapi tabiat manusia yang menyakitkan, dan itu termasuk sebab diterimanya dakwah mereka. Lalu kita lanjut. Wa qauluhu, lalu perkataan Anas bahwasanya orang Arab Badui ini manggil ya Muhammad, wahai Muhammad. Fihi, dalam perkataan orang Badui tersebut, dzammu man kariha an yunada syakhs bismil alam duna mura'atin li halil munadi. Celaan terhadap orang yang tidak suka dipanggil dengan namanya tanpa nama alam. Nama alam itu apa istilahnya ya? Nama panggilan lah. Yang asli ya. Nama asli. Tercelanya orang yang tidak suka dipanggil dengan nama aslinya tanpa memperhatikan keadaan orang yang memanggil. Artinya begini Bapak, boleh tidak para sahabat memanggil ya Muhammad kepada Rasulullah? Boleh. Ya Muhammad. Tidak. Boleh. Kan Rasulullah. Harus ya Rasulullah. Oh, ya. Kan udah ada dalam surat Al-Hujurat kan. Nah, para sahabat tidak melakukan, tapi yang di sini yang manggil ya Muhammad siapa? Arab Badui. Arab Badui. Nah, Arab Badui ini memanggil Rasulullah ya Muhammad. Maka apa sikap Rasulullah? Kamu jangan manggil saya Muhammad, panggil ya Rasulullah, gitu. Tidak kan? Iya, ngerti Rasulullah. Rasulullah berusaha untuk menerima. Karena apa? Bisa jadi dia tidak tahu. Nah, makanya harus perhatikan keadaan orang yang manggil, jangan samaratakan. Ya, maka kalau ada orang misalkan manggil kita panggilannya mungkin kurang beradab, maka kita jangan langsung marah. Kita lihat mungkin orang ini tidak tahu. Husnudzon, ya. Jangan langsung marah, ya. Selain itu juga kita juga hendaknya tawadhu juga. Bisa jadi kalau ada orang yang manggil kita tanpa gelar atau semacamnya, nggak apa-apa.
insya Allah gelar kita di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ya. Contohnya apa? Orang misalkan sudah melaksanakan ibadah haji, nggak dipanggil Pak Haji, langsung nggak nengok. Nggak sopan dia. Nggak sopan, nggak manggil haji. Nah, jangan begitu ya. Hati-hati. Nanti kalau kita baru nengok kalau dipanggil Pak Haji, berarti haji kita dipertanyakan. Ya. Bukan haji mabrur itu namanya. Haji mabrur kan di antara haji mabrur tanda haji mabrur itu ikhlas. Ya. Dia nggak mau disanjung karena hajinya. Jadi kalau kita udah melaksanakan ibadah ya sudah, urusan kita dengan Allah, nggak perlu kita memperhatikan penilaian manusia, panggilannya kepada kita nggak usah ya. Bisa dikata. Jadi kalau orang sudah naik haji, kan ada misalnya Haji Amir, ya. Itu kan menjadi gelar apa namanya? Titel. Titel lah istilahnya. Kan di Indonesia pernah ya? Itulah. Indonesia. Iya, ini sama begitu. Apa itu? Betul. Tapi kalau di Arab Saudi nggak ada, Pak. Iya itu makanya. Contohnya Raja Salman, nggak disebutkan Hak Salman. Atau sekarang ininya Pangeran Muhammad bin Salman, nggak disebutkan Hak Muhammad bin Salman. Padahal mereka haji. Jadi ya nggak perlu seperti Tapi itu. Presiden Jokowi kan haji juga. Iya, kadang ada orang tuh mulai nonjolkan ketika menjelang capres atau caleg, wah tiba-tiba haknya dibesarkan. Nah itu nggak perlu. Ya. Masalah sholat Nabi tadi. Setelah dia istighfar, itu membaca Allah mantas salam, minkas salam. ada dikit tahmid, tahmid. Nggak ada tambahan itu. Tahmid Cuma mana? itu aja. Oh iya ini. Zikir. Zikir ada. Zikir. Bismillah apa tadi? Astagfirullah mantas salam, minkas salam, tabarak tayyadal jalal ikram. La ilaha illallah daula syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Nah itu. Setelah itu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, ditutup La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini, jadi zikir itu Bapak-Bapak ada 4 cara. Iya. Banyak orang ngiranya cuma 1. Bisa tadi Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, lalu ditutup La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini cara pertama. Cara kedua, bisa seperti tadi, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Iya. 34 kali. Jadi nggak ada la ilaha illallah, langsung Allahu Akbar sampai 34 kali. Ada yang super cepat. Nah, ada yang Subhanallah 25 kali, Alhamdulillah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali, lalu la ilaha illallah. Bacanya bagaimana? Bacanya bisa digabung ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Ini ada hadisnya. Tapi saya tanya sebentar. Ya, satu lagi ya. Terakhir bisa subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Terus percepat. Nah, makanya kita tinggal tergantung keadaan kita. Kalau misalnya ada kesibukan, maka nggak apa-apa, Yang cukup cepat, ya. subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar. Setelah itu pergi. Tanpa Nggak ada. berdoa itu. Apa? Tanpa ada berdoa. Nggak ada syariat doa, maksudnya diharuskan doa atau itu nggak ada. Nabi enggak sering Sama Nggak aja. ada, zikir selesai. Ya kalau mau doa silakan, tapi itu bukan sesuatu yang ditekankan. Soalnya kan gitu Ustaz. Di masjid dilarang sama Madinah itu kan tiap sholat kan oleh padu kan nggak ada membaca ya, jangankan mendoa, baca takbir zikir aja nggak ada tuh, langsung berdiri aja sholat jenazah kan. Oh, salat jenazah. Oh, kalau itu lain lagi. Enggak, Hah? maksudnya apa di masjid dilarang. Tiap sholat fardu itu kan langsung sholat jenazah. Oh iya, kalau ada salat jenazah, kalau ada jenazah ya Pak. Tapi kalau tanpa ada salat jenazah ya biasa, zikir Imamnya biasa. kan nggak baca apa juga itu, nggak apa namanya itu, nggak istighfar nggak apa-apa itu. Kalau ada salat jenazah biasanya gini, Bang, yang saya pernah lihat sendiri. Jadi ketika ada salat jenazah langsung berdiri nyolat jenazah. Gitu. Jadi mungkin zikirnya selesai salat jenazah baru zikir itu. Karena kan mayat itu harus dipercepat kan? Iya, percepat. Makanya gitu. Ya. Apa ada sunnahnya kan ketika selesai salam kita baca apa
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis 10 kali itu memang ada sunnah itu dah. Itu kalau zikir pagi dan petang. Iya. Kan itu dilakukan ketika sholat subuh sama maghrib gitu. Yang Iya, iya, memang iya. Subuh. Iya. Itu baru disambung. Iya, itu memang seperti itu. Jadi bukan setiap selesai sholat. Iya. Iya, kalau setiap selesai sholat itu ya seperti tadi, enggak cukup 1 kali aja. Itu ringan Ketika dasar. subuh sama Iya. maghrib gitu. Dan menjadi ringan dasar. Apa? Yang tadi itu jadi ringan. Nah itu jadi ringan. Jadi Bapak terusnya juga perlu kita ketahui ikatan antara makmum dan imam cuma berlaku dalam sholat. Artinya selesai sholat dia mau pergi mau apa silakan, nggak ada kewajiban harus duduk. Ada, jadi jangan kita maksa juga orang kamu duduk sini. Nggak boleh. Apalagi atau dia udah zikirnya apa misalnya tadi subhanallah 10 kali, sebentar kan? cepat. Lalu alhamdulillah 10 kali, Allah per 10 kali lalu pergi. Wah ini nggak sopan ini. Padahal dia ngamalkan sunnah juga. Dikiranya mungkin zikir itu cuma yang satu cara saja, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 30 kali. Padahal ada yang sunnah juga yang subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah akbar 10 kali. Selesai. Nah inilah kalau orang ngerti sunnah kan tahu oh ada sandarannya gitu. Jadi husnuzannya tinggi. Yang apa tadi yang dikir tadi itu memang dianjurkan baca apa? Ayat kursi sama Ayat kursi ada ininya, ada apa? Ada sunnahnya. Selesai sholat ada. Iya. Lalu al-ikhlas, al-falak, an-nas juga ada. Ya itu ada. Ada sunnahnya. Tambah Dari waktunya. udah habis. Habis. Oh ya. Ya. Ayo. Habis ya. Ya udah berarti pertanyaan aja lah. Ini pembahasan ini selalu kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ustaz, berarti apa ukuran yang dinukilkan dari sahabat itu antara bacaan apa astagfirullah sama Allahumma tasalam itu ukuran kita misalnya jadi imam memutar diri ke jemaah itu. Iya, jadi seukuran wanita bisa pergi. Jadi ketika Rasulullah balik, para wanita udah pergi. Karena di zaman Rasulullah tidak pakai hijab. Jadi Rasulullah berzikir sebentar untuk memberikan kesempatan kaum wanita untuk pergi. Nanti ketika beliau balik, wanita udah nggak ada di belakang beliau, nggak ada di hadapan beliau maksudnya. Berarti kan sebentar kan? Tidak lama. Jadi ini zikir Allah sudah balik lagi. Selama itulah ya. Iya. Iya, intinya kalau kita mengikuti sunnah Nabi ringan, tidak akan memberatkan. Kan ada itu apa? Hadis apa? Dia hamba yang tidak berdoa itu katanya orang sombong. Setan. Seorang hamba yang Kalau habis sholat selesai sholat, tanpa berdoa itu sombong. nggak tahu tuh riwayat siapa itu Pak. Kalau selesai sholat, yang ada dalam hadis itu, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Itu ada hadisnya, betul. Tapi kan umum ini, nggak ditentukan sebelum selesai atau ketika tengah sholat, nggak ada, umum ini. Artinya kalau ada orang yang sama sekali nggak minta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Kenapa? Sombong dia, seakan-akan nggak butuh Allah, minta ibadah yang paling ringan, doa aja nggak. Wah ini keterlaluan. Nah tapi ini umum. Berperanggapan itu kan Al-Fatihah itu kan doa. Jadi orang nggak berdoa aja lah. Orang sholat itu tidak berdoa. Belum tahu dia apa. Kapan doa-doa mustajab itu belum tahu dia. Iya. Itulah. Jadi nggak ada hadisnya itu ya. Wah nggak ada kayak gitu. Iya, kalau umum iya, maksudnya siapa yang tidak berdoa maka Allah akan murka, iya. Siapa yang tidak minta kepada Allah. Yang lebih mantap tadi subhanallah alhamdulillah Allah akbar. Ya bisa gitu. Atau dipisah-pisah subhanallah Biasa, dua cara. Ya bisa juga digabung subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Jadi ada 4 cara Bapak ya. Kalau misalnya kita praktekkan semua, praktekkan kadang-kadang ini, kadang-kadang ini. Itu biar sunnah hidup. Dan kita ingat. Nah iya. 33 Allahu Akbar 34. Allah Akbar. Allah Akbar ini 34. Enggak dibaca. Yang terakhir Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah Akbar 10. Yang paling ringan. yang belum pernah dicoba ini Allahu Akbar 34. 34. Nah, praktekkan. Kalau bisa praktekkan. Oh 33 ada. Tiga juga ada.
Jadi kita baca yang versi kata ibu. Itu kita pergi lagi. Gimana kan? Ya nggak masalah. Nggak masalah. Pede aja gitu. Iya, pendek. Gitu kan? Iya udah cukup artinya. Satu lagi Ustaz. Ya. Orang kan ada begitu. Kenapa? Kita nggak pakai itu. Dia setelah baca Subhanallah, Hah? habis mereka ada nyambung lagi. Apa lagi istilahnya? Lalu Alhamdulillah. Habis Alhamdulillah ada lagi. Nggak ada itu. Itu kreasi orang-orang. Kan baik bang. Mungkin biar enak di telinga mungkin dikasih kayak gitu. Nggak pakai. Ada. Tapi tadi pagi kan kami salat subuh tadi pagi. Dan tukang doanya dan cepat mereka tuh pulang dan. Tinggal kami aja lagi. Ya, saya juga itu juga. Tidak ada yang mengambil habis itu. Amin. Ada lagi. Khusyuk kita tenang. Bertiga semua. Macam mana ini bilang? Saya lama ini. Tidak ada lagi. Ya artinya baru berzikirnya kalau pas ada itunya gitu. Iya. Kalau tidak ada apa itu? Kemudian saat tadi pagi itu ada yang protes. Mungkin ngantuk kali kan. Imam besar datang di itu. Nah kita salat subuh tadi. Iya. Khusyuk ya rasanya, Ya, khusyuk. tenang. Mantap. Tenang benar. Saya juga merasa tenang. Subuh tadi itu yang paling tenang. Nyaman tadi pakai. Tadi pagi kan selalu aku imam tuh.